Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini Azmi kayaknya tidur ini. Saban ada di rumahnya, Bang? Apa? Saban ada di rumahnya. Nam. Anak Ya, bait. ya khair, ya khair. Azmi gimana puasanya di sana? Ya, alhamdulillah lancar. Ya kayak biasanya. Tapi masih nggak boleh pulang ya? Masih belum boleh. Lebaran aja masih belum boleh pulang juga. Pokoknya memang diisolasi benar-benar nggak boleh keluar pondok sama sekali. Oh. Walaupun mudik pasti di karantina. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita berkumpul bersama setelah sekian lama nggak ada hubungan, maksudnya nggak ketemu gitu ya, cuma lewat media aja gitu. Sekarang kita bisa bersama lagi walaupun face-to-face lewat online. Judulnya sekarang ini sampaikan rindu lewat sholawat. Teman-teman soalnya mungkin sudah pada rindu pada kita yang biasanya keliling Indonesia, keliling Jakarta utamanya, mana-mana ya, bersolawat. Dan sekarang sudah ada virus seperti ini, jadi kita tidak bisa bersolawat lagi. Tapi ke depan insya Allah bisa. Sekarang cuma pending istirahat aja sebentar, oke? Yakin? Sekarang karena judulnya adalah sampaikan dengan salawat, monggo kita bersolawat bersama-sama. Yang mana salawat pertama akan disampaikan oleh Mas Azmi. Monggo Mas. Oke. Ya. Nanti ini Azmi sabar teladan saya. Oke. Yang terakhir aja dah. Jangan oleh adek dah. Adek udah sering. Iya, selain Bela ya. Arab. Oke. Jangan itu dah. Setiap insan. Oke. Yo, ini Azmi yang pertama guys ya. Saya terakhir yang tua yang terakhir. Ya, sudah. Setiap insan pasti merasakan cinta. Suasana dari Yang Maha Kuasa. Cinta adalah menyayangi dan memberi. Saling berkata, mendoakan dengan hati. Refnya sekali aja refnya. Ref me. Cinta. Cintai seseorang bila membuat dekat pada Allah. Bila membuat jauh dari Allah. Jangan bilang I love you bila tak mau diajak menikah. Jangan mudah berhubungan dengan orang yang salah. Perasaan cinta anugerah terindah dalam makna cinta Allah. Setiap insan pasti merasakan cinta. Sudah Maha Kuasa. Tak adalah menyayangi dan memberi, saling mengalah akan dengan hati. Jadi ini nggak bisa bareng ya sayang, karena delay ya. Jadi kamu ngomong di sana, ngomong di sini,
bareng nggak sampai lambat gitu lah ya. Ayo yang selanjutnya adalah Nur Syaban. Selamat Ayo, silakan. Akam dulu dah. Mak mau dirangkul lagi ke bayi. Aduh. Iya. Ini Lewatan ya, apa ya. ini? Eh, apa? apa deh? Mas Aina atau lagu-lagu Indonesia. Ramadan aja dah. Ah, benar, yuk. Yuk. Oh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ali Muhammad. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ya nurul hilal, akbil ta'al, fashawku tal, wal qalbu sama, nahwa sama, mutaranniman, لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب. رمضان، رمضان، ليتك دوما قريب. Oh, salam barangkali. Maaf, lagi serak ini kak, lagi serak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti teman-teman bisa menyampaikan dirinya dengan baik ya. Jadi kita itu di media sosial banyak banyak apa namanya teman-teman lah Subang Lovers itu yang mengutarakan isi hatinya gitu. Maksudnya rindu sama Subang gitu kan, kapan sholat bareng lagi gitu. Rindu 3A gitu, 2A-nya udah tinggal 1. Jadi gitu, benar asli masa-masa dulu itu ya kita sering sama kadang kan. Iya, kita sering bersama ya kak. Oh, bersama ya gitu. Apalagi sama Asli ini manja banget sama saya. Iya, so sweet banget mereka berdua. Sampai mau media tas nih di atas pentas, kalau dia nggak bisa buka botolnya itu saya disuruh buka ini. Kadang minum 1 gelas. Dia berbohong, saya sudah bisa sekarang. Iya sekarang, dulu kau masih belum bisa. Kau itu sekarang walaupun sudah bisa, tapi bagi aku itu kamu tetap orang yang udah asli biasa. Sampan ini orangnya, orangnya Sampan ini pendiam. Tapi kalau udah ngomong, oh bahaya ya. Nggak berani ngomong. Yang bahaya itu yang pendiam ya. Kalau udah ngomong itu bahaya. Tapi kalau udah ngomongnya cocok kayak saya ini orangnya agak cerewet, ya enggak. Kalau ngomongnya biasa aja. Tapi kalau Sampan udah ngomong, siapa nggak menerbitkan? Oh, janda-janda terpikan. Intinya gitu ya. Monggo kita selawat lagi. Oh ini saya sudah ya terakhir. Iya, Akam. Ada request nggak dari Asmi atau siapa? Saya mau selawat apa? Request apa nih? Kita itu minta request dari teman-teman yang lihat live gitu ya, di live chat atau apa. Oh iya, bentar. Ada request nggak? Saya mau selawatan. Nggak ada request. Request Subhana man dzikruhu. Oh gitu. Ya oke. Oke dah. Kita akan selawatan lagu arah-arah Asia atau Mesir atau ya lagu barat lah, lagu Timur Tengah lah ya. Subhana man dzikruhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Subhana man dzikruhu izzul lidzakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu Subhana man dzikruhu izzul lidzakirihi fahuwal jalisu lahu Allahu Allahu إذا اجتمعنا فذكر الله بهجاتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله mereka boleh mas majalis zikr Ada iya. يخرج فيها راكعا فالخلد مأواه سبحان من يكره Izzul lidakirihi. Isulahu Allahu Allah. Oh, saling mubarak alaihi wa ala alihi. Oke, selawat sudah ya. Kami sudah selawat tadi, Saban sudah selawat tadi, saya juga selawat tadi sudah. Dan sekarang kita akan membicarakan fadilah selawat itu apa sih, ya? Manfaatan selawat bagi kita itu apa sih? Yang pertama saya tanya Mas Syakban. Kita sharing ilmu pada teman-teman semuanya. Apa sih yang akan rasakan selama di Majelis Syukur Muslimin? Di Majelis Syukur Muslimin itu kan kita selawat apa sih yang saya rasakan dari khasiat dari selawat itu? Ya, apa sih? Ya saya rasakan sendiri apa ya? Ya mendapatkan kebahagiaan dah dalam hidup ini. Iya yang iya saya rasakan yang apa yang saya inginkan tercapai ketika saya berselawat terus kepada Nabi Muhammad SAW. Ya saya rasakan gitu apa yang mau tercapai gitu. Apa yang jadi hajatnya Syakban dikabulkan? Iya, yang jadi hajat Kak. Pernah dulu itu ya. Gimana? Ini cerita pribadi ini dah. Jadi gini, dulu pernah suatu hari, nah besoknya itu pas mau setoran hafalannya. Nah pada waktu itu aku masih hafal separuh lah. Nah terus, oh ya, waktu itu hafalan Adong Emriti kan. Nah malamnya itu ngafalin 50, bayangkan coba 50 bed dalam satu malam, gimana? Pusing kan? Nah, iya. Terus udah ngafalin semalam itu full lah ngafalin terus paginya berserah diri, banyakin bersalawat ya setelah salat subuh dan jam 7 setoran dan alhamdulillah diberikan. Iya. Itu bayangkan ya. Coba semalam 50 ya satu malam. Iya. Saya lo ngapalin nonton tuh satu hari satu guru gitu. Alhamdulillahilladzi berdoa. Jadi kalau saya itu pernah satu hari itu sudah satu hari yang kedua alham gitu dah. Yang hari ketiga gitu dah. Jadi saya itu bodoh gak apa ya. Enggak akamnya termasuk cerdas ya. Dia paling cepat di pondok sering ranking. Kalau menurut Mas Azmi selama menjadi public figure, influencer atau orang yang menyiarkan sholawat lewat menjadi Syukur Muslimin, ini apa sih khasiat yang didapat atau kemanfaatan yang didapat dari sholawat itu? Bisa diceritakan? Ini buat motivasi ya teman-teman dengerin ya, main. Sebenarnya tujuan kita bersolawat itu kan selain nenangin hati. Kalau itu emang terus sih, nenangin hati emang
Beneran. Kita kan manusia hina, nggak ada apa-apanya kan. Jadi sholawat ini antara buat kita, wasilah buat kita, buat dapat ridho Allah. Selain bisa dapat ridho Allah, ya dapat syafaat Rasulullah nanti, insya Allah. Halo, halo. Oke. Suaranya udah kedengeran nggak? Udah ada dengeran. Oke, teman-teman semuanya. Eh, ada hadis yang mengatakan, ini ada hadis ya, saya mau bicara hadis ya, biar ada manfaatnya kita daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya sholata alayya qad akhta'a tariqal jannah." Ini hadis sahih ya. "Man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lupa berselawat kepadaku ya, tidak berselawat kepada Nabi Muhammad, faqad akhta'a tariqal jannah. Maka sudah lupa, sudah keliru pada jalan-jalan surga. Jadi jalan-jalan surga ini adalah sebab kepada Nabi. Kata akhirat ukhrawinya sudah kita dapatkan, apalagi duniawi, ya kan seperti itu. Makanya kebanyakan pelantur-pelantur selawat itu kayak Mas Syakban, kayak Azmi, ya, kayak para muncid-muncid yang lain itu hidupnya mulia. Karena apa? Karena didorong oleh kekuatan selawat itu. Sama orang tidak dipandang sebelah mata, bahkan disanjung dan dihormati. Karena apa? Berkat hibah dari selawat itu, ya. Insya Allah. Ada yang mau bertanya, guys? Coba Azmi baca live chat. Azmi baca live chat. Bentar. Ayo, Asmi, baca Asmi. Azmi coba baca live chat. Ini, Wit. Hah? Bentar. Assalamualaikum. Bentar. Oh, mana sih kok hilang? Assalamualaikum, Mas. Boleh nggak sih kalau selawatannya sambil tiduran? Minta penjelasannya Mas Afkan, Mas Abar, Mas Azmi. Gimana? Boleh nggak kalau selawatannya sambil tiduran? Salawatan sambil tiduran? Ya, nggak apa-apa. Jawabannya dari Syakban gimana? Salawatan sambil tiduran gimana? ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sholawatan di kamar mandi lah. Ada tempatnya. Iya, ada tempatnya kan. Ya nggak apa-apa. Ada juga. Tapi lebih baik ya sambil ibadah yang benar, pakai pakaian dulu, pakai baju yang bagus, habis itu duduk di tempat ibadah, kemudian sholawat, kemudian punya wudu ya, itu ada kita pada Rasulullah SAW. Ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih seperti itu ya, bebas. Yang penting jangan di kamar mandi atau tempat-tempat yang jauh aja. Iya. Oke, lanjut Mas Asmi, pertanyaannya lagi. Wah. Gimana? Ada orang. Bentar. Aku bingung ini. Ana bingung. Apakah? Ayo cepetan. Ana bingung bacanya. Banyak. Baca dah, langsung baca dah. Ini ada banyak nih pertanyaan kayak gini. Gimana kalau kita mau majlisan tapi dilarang sama orang tua? Gimana kalau kita mau majlisan tapi dilarang sama orang tua? Jawaban saya harus mengikuti kata-kata orang tua ya. Karena saya mendengar keterangan dari Habib Abdul Qadir Ba'ud ketika kita ke majlisan kemudian kita tidak mana yang harus kita pilih? Namanya itu adalah orang tua. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kita mau menjadi santai kan, tapi kita tidak dapat ridho dari orang tua kita, maka kita harus mengikutinya. Tidak boleh kita ke majlisan, tapi kita ini adalah nanti untuk menjadi orang yang hadir pada majelis. Contoh akan mendapat fadilah sebagaimana kita hadir di majelis itu. Niat. Penting niat ya. Ya, minal hadirin min ahli
niat hatinya untuk hadir di majelis ini. Insyaallah terkait kita juga mendapatkan fadilah kita bahas bagaimana orang yang hadir pada kami mubaidil qarib kami qaribin ba'id, ya. Berapa banyak dari kita yang jauh tapi dekat, berapa banyak yang dekat tapi berasa jauh. Seperti itu, kan? Iya, betul. Kasih tahu aku ya kalau Iya. Ini ada yang nanya, gimana pandangan kalian terhadap fans yang fanatik? Gimana, Kak? tanggapan terhadap fans yang fanatik. Iya, pandangan kalian pada fans yang fanatik. Pandangan. Gimana menurut Mas Asmi tentang fans yang fanatik? Ayo, gimana, Mas? Saya Saya nggak punya fans yang nggak tahu gitu. Asli banyak fansnya. Iya. Kalau kita, kalau aku nggak ada kan. Iya. Iya. Ya, Gimana? Pendapatnya Asmi. pendapatnya kurang pandangannya. Ya, kurang serak sebenarnya sih kalau sama fans yang kayak gitu. Oh gitu. Dan sebenarnya kita emang mau nggak mau kan public figure nih. Dan ya minta ke orang-orang yang tahu kita nih, apa ya, seenggaknya kalau kita salah tuh jangan dibela-belain. Seenggaknya kalau kita emang bener-bener salah ya ditegur lah. Jangan apa-apa yang kita lakuin dibenerin. Kalau ada salah, benerin gitu. Manusiawi ya. Suara aku kedengeran nggak? Dengeran. Nah. Tadi kecil ya? Iya, kecil. Oke. Bagaimana cara kita mencintai selawat katanya, dan apa momen yang nggak bisa terlupakan di antara kita bertiga yang bisa yang momen yang spesial lah gitu. Apa sih? Dari Aban dulu. Momen yang paling spesial. Ini yang pertama nih, ini yang nggak bisa, cara mencintai selawat tuh bagaimana gitu. Maksudnya mencintai selawat? Oh, maksudnya gimana ya? Asmi dulu dah. Cara mencintai selawat tuh bagaimana? Gimana Mas Asmi? Menurut Mas Asmi itu cara mencintai selawat? Cara mencintai, cara agar kalau sebenarnya gini kan, gimana cara istiqomah? Cara istiqomah ya cinta. Cara cintanya itu gimana? Gimana ya? Itu ingat gak kata-katanya Gus Safid? Ketika kau mencintai sesuatu tanpa alasan, disitulah cinta yang sebenarnya. Benar, Masya Allah. Ya kayak gitu. Iya, cara mencintai itu, mencintainya tuh gimana sih gitu? Cara mencintai salawat tuh gimana sih gitu? Aku bingung. Ya kalian hadir aja dulu, hadir kesubuhan dulu, nanti cinta itu akan timbul dengan sendirinya, tumbuh dengan sendirinya. Asik. Saya Gus. Enggak, jadi gini teman-teman semuanya. Benar-benar memang kata Saban tuh kita hadir majelisan dulu. Saya punya temen namanya Iron sama Aja ya. Kita nggak usah kasih contoh yang lain. Mungkin dari followers Instagram kami, dari Mas Azmi, Saban ataupun saya, ada yang kenal sama yang namanya Ajay Kopet sama Iron 07. Mereka berdua itu dulu tuh nggak pernah majelisan sama sekali. Nggak pernah majelisan, orangnya gitu dah ya, milenial banget ya, pergaulan bebas. Setelah itu kenal sama saya. Tapi kalau yang Iron itu memang udah kenal dari dulu karena memang teman dari MI, dari SD gitu ya, dan pondoknya beda, kerja kuliahnya juga sama, pertama sekarang udah beda. Dan setelah kenal sama saya, maksudnya kan bukan kenal ya, udah deket sama saya lagi, akhirnya saya ajak ke Subban ya, akhirnya dia sampai sekarang tuh kalau nggak ke Subban rasanya nggak enak gitu loh, bener deh, merasakan sebuah daya tarik yang luar biasa gitu. Jadi cinta itu memang tidak bisa digambarkan. Cinta itu memang tidak bisa digambarkan seperti apa cinta dan bagaimana untuk mencintai seseorang. Seperti halnya kita mencintai seseorang, kita di jalan nih, kemudian kita melihat seorang cewek yang cantik, kita lihat dia hati kita tertarik, itu sudah cinta. Bener kan?
Akhirnya penasaran lah, apa ya nama Instagramnya ya? Kamu tahu nggak dia itu siapa? Oh, Instagramnya ini. Ya, Oh, Kak, DM kamu ah. sering gitu Oh, ya. minta WA. Oh, enggak dong. Enggak. Tapi memang cinta itu rumit ya. Cinta itu rumit. Memang maksudnya Iya. untuk mendefinisikan cinta itu rumit. Nah, apalagi masalah mencintai Allah dan Rasulullah ya, Masya Allah. Tapi cinta itu memang adanya di hati. Ya. Seperti hanya iman ma'rifatun bil qalbi gitu. Hanya hatinya yang tahu bagaimana perasaan itu gitu kan. Benar. Jadi teman-teman seperti itu. Datang dulu. Benar, majelis itu datang dulu ya. Habis itu kita merasakan betapa nikmatnya berada di dalam majelis itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ini masalah momen yang tidak pernah terlupakan. Apa sih? Kok saya lupa ya? Kita punya momen nggak? Yang pernah kita punya momen. Apa sih? Iya. Apa tuh? Momen kebersamaan kita bertiga pas di Taiwan. Itu sangat luar biasa ya. Oh, Nggak pernah itu. terlupakan. Iya. Iya, kita cuma bertiga Ya, soalnya kan. bertiga selawatannya. Iya. Oh iya. Iya. Benar. Iya. Ketika Kami. benar. Uh, Penangis mangku penangis menangis ya, Pak. Betul salah ya. Iya, coba. Itu kan bahaya kan kalau sobat udah ngomong itu bahaya tuh. Ya, itu ya momen paling Iya. ekstrim, paling menegangkan, paling ajib, paling keren juga ya, paling enak. Momen pas itu ya. Iya. Jadi kita bertiga undangan ke Taiwan, tegang gitu kan di atas pesawat. Oh, Iya. ke Taiwan guys, tegang. Habis itu nyampe tidur di anu kan enak sudah. Alhamdulillah udah nyampe enak. Habis itu selawatan gitu, bahagia. Pokoknya Ya, momen itu bahagia ya di ya. Taiwan. Iya, Pokoknya bahagia ya gue. Allah. Bocil. Wah. Enggak, beneran tak terlupakan itu, Kak. Beneran, Kak. Iya. Astagfirullahaladzim, atubilaika ya Allah. Ini hal terkonyol, ada yang bertanya dari Dela ini. Dari Dela, hal terkonyol yang nggak bisa dilupain apakah? Ya Apa kami sih hal semua terkonyol? Bukan. Kalau berbicara masalah kekonyolan, konyol itu kami gitu, dan banyak memang. Iya, emang kita udah konyol. Sering konyol kalau udah ngumpul. Udah ngumpul tuh yang mau inilah itu joget-joget apa gitu ya. Emang udah konyol gitu. punya kami tidak beri. Tapi ada nggak sih maksudnya waktu pas dimana kita nggak bisa ngelupai kekonyolan itu, ada nggak sih? Mana ya? Ingat nggak sih? Banyak, terlalu banyak. Seminar. Terlalu banyak, nggak kuat memori saya ini. Iya. Nggak Karena kuat ya. pasti ada kekonyolan. Gak mungkin Setiap gak ada. tempat pasti ada kekonyolan ya. Ya, dan semuanya tidak ada yang berkesan semuanya, hanya terlalu banyak. Akhirnya kami juga pusing menyampaikan itu kan. Iya. Saban bala. Iya. Jadi seperti itu guys ya. Mungkin dari Mas Asmi mau baca live chat lagi dari teman-teman live RCTI, kasihan ya. Siapa tahu dengan ini mereka lebih kenal sama kita gitu, gak hanya dari media gitu kan. Coba dibacain Mas Asmi, pilih yang paling bawah dah. HP saya ada di sana. Oh gitu, ya udah nggak usah deh. Ini dari Asaban, yuk lanjut Ban. Dari Rahma Aulia, apakah gema salawat menguatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh tentu. Jelas itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, karena Allah sudah bersolawat ya kepada Nabi Muhammad, dan para malaikat sudah bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad, dan Allah menyuruh hambanya untuk bersolawat juga kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang di garis bawah ini ya ayyuhalladzina amanu. Allah itu apa namanya, konteksnya di sini amanu ya, beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallim wa taslimu, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau orang yang tidak mau berselawat kepada Muhammad, berarti dia tidak iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Seperti itu. Iya, makanya orang-orang banyak nggak paham, maksudnya banyak nggak teliti. Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam.
Kalau orang sudah tidak mau bersolawat berarti dia sudah nggak iman gitu. Santuy kan. Intinya solawat, sudah solawat ya. Ini ada yang nanya Ya, nih. kalau punya hajat, salawat. Mas, apa benar dari Iga Lestari? Mas, apa benar kalau ada orang yang dimimpiin kita itu, orang yang dimimpiin kita itu kangen sama kita? Cie. Cie. Ini apa namanya? Enggak. Itu Mungkin karena mimpi, kamu kepikiran dia terus. mungkin kangen sama Azmi, ada yang mimpi Azmi gitu ya. Hmm. Gitu. Ada yang mimpi Saban gitu ya. Jadi gini, ada suatu cerita, seorang santri itu bertanya pada gurunya, gimana sih cara untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian sang guru tuh nyuruh dia untuk makan yang asin-asin tanpa minum. Apa hubungannya kan? Makan yang asin-asin tanpa minum. Kemudian saking dari banyak makan yang asin-asin tanpa minum, dia tertidur dan akhirnya dia mimpi minum laut dan mimpi minum laut ya. Laut itu diminum sama dia. Akhirnya dia kebangun dan pergi kepada gurunya. Guru, saya kan tidur mimpi saya mimpi laut gitu, mimpi minum laut saya. Laut itu diminum katanya gitu, saking dari hausnya mungkin ya. Nah, seperti itu juga nak gitu kata gurunya. Kalau kamu pengen mimpi Rasulullah sebelum tidur, kamu harus ingat dan sangat ingat kepada Rasulullah. Itu berarti kalau kamu mimpi sama seseorang, mimpi Aban lah umpamanya ya, berarti kamu sebelum tidur selalu ingat sama Aban. Oh, Aban ganteng ya, Aban manis ya, gitu. Insyaallah. Jadi seperti itu. Hakala, insyaallah. Jadi kalau Oke, kita kita mau salawat yuk. yuk. Gimana Saban? Gimana Saban? Gimana? Lanjut. Salawat aja lah. Susah aja lah. Ya udah. Jadi kita tuh main gitu ya. Oke, kita salawat sama-sama. Oh ya adik nih penutupan, ini sudah closing. Oke, closing ini ya. Saban yang apa liriknya? Iya, ini sih tak cari. Saya Aku banyak yang lupa ini aja. itu, Mas. Yang berjilbab hitam. Yuk. Yang pertama Saban langsung ref ya. Yuk Ban. Oke. Yang kedua Azmi habis ini. Yuk, Ref dulu dong. Oh ya, de berjilbab hitam, ayo langsung ke pelaminan, menjalin cinta dalam Islam. Setelah nikah kita pacaran. Allah, Azmi. Apa nih aku? Terserah sudah apa. Merah. No. Oi ade berjilbab coklat, hati abang sungguh terpikat. Maukah kau diajak akan ku pinang kau dengan sholawat. Oh ya ade berjilbab kuning, lihat ade abang merinding. Maukah adik dipersunting? Abang janji takkan berpaling. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sekali lagi, Ban. Oke, Oh ya de anak Pak Haji, lihat abang seorang santri, ahli ibadah pandai mengaji, juga pandai menjaga hati. Amin, Azmi. Oi adek berjilbab biru, lihat abang ya tak laku. Kalau terus mau pergi ke penghulu.
oh iya deh yang berkacamata. Maukah sama kita bertiga? Kita bertiga punya cita-cita, ingin berkali-kali menikah. Maulaya salli wa sallim limdaim Ada. Allah la habibika khairil khalqi kullihim. Allah. Oke, teman-teman semuanya, mungkin kesimpulannya dari sholawat ini, kita tidak boleh meninggalkan sholawat. Kalau kita sampai lupa bersolawat, berarti kita sudah lupa pada jalan-jalan surga. Kalau kita sudah lupa dalam bersolawat, berarti kita sudah lupa jalan rezeki kita kemana. Kalau kita sudah lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad, berarti kita sudah lupa akan hidayah yang Allah berikan. Dan kebaikan semuanya itu berawal dari solawat. Pokoknya teman-teman semuanya, jangan lupa berwasilah kepada Nabi Muhammad, jangan sampai salah berwasilah. Apapun hajat kita, solawat solusinya. Itu ya. Ya gitu. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Kalau ada salah dari kita bertiga, saya Habibullah Kam dan Saya Muhammad Syaban. Simi Iskandar dan juga Nur Syaban minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kebodohan, itu murni kebodohan dari kita. Tapi jika ada benarnya, itu taufik dari Allah dan serta barokah dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Habibullah Kam dan Saya Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.